Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ana ma'ahu idza dzakarani." Allah mengatakan bahwasanya aku bersama hambaku selama dia mengingat aku, kata Allah. Inilah di antara keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun, kita mengingat Allah, kita berzikir kepada Allah, maka janji Allah Subhanahu wa taala, ia katakan dalam hadis qudsi ini, aku akan membersamai dirinya. Allahu Akbar. Jemaah, ketika Allah membersamai kita, berarti pasti di situ ada pertolongannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membersamai kita, berarti di situ ada rahmatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membersamai kita, berarti ketika kita dapat masalah, Allah sudah siapkan jalan keluar terbaik untuk kita, jemaah. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hal inilah yang amat sangat kita butuhkan, jemaah. Terlebih ketika kita merasa buntu menghadapi problematika kehidupan, ujian kehidupan, masalah-masalah kehidupan yang datang silih berganti dan gak sedikit membuat banyak manusia berputus asa. Tapi tatkala dia memahami tentang konsep ini, tentang janji yang Allah sudah katakan dalam hadis qudsinya, maka ini adalah sebuah harapan besar, jemaah. Oleh karenanya, kemana iman jika janji ini tidak membuat kita termotivasi untuk banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin orang-orang yang beriman hatinya enggak tersulut, semangatnya enggak tersulut oleh janji Allah yang sangat besar ini, jemaah? Dari sinilah kita menjadi faham. Masalah itu intinya bukan pada masalah-masalah yang kita hadapi datang silih berganti seakan tak bertepi. Bukan, jemaah. Tapi masalah yang sesungguhnya adalah ketika kita sering lupa untuk tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melakukan hal itu. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sebab problem dalam kehidupan kita nih semakin pelik untuk kita hadapi, jemaah. Padahal tadi Allah telah mengatakan,
Allah akan membersamai diri orang-orang yang selalu berzikir mengingat dirinya. Ma'asyiral hadirin a'azzanallahu iyyakum. Kita ambil pelajaran dari kisah-kisah manusia terbaik. Di antara Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau menghadapi masalah yang begitu besar dalam kehidupannya. Di saat beliau akan dibakar. Di tengah-tengah kobaran api yang begitu menggunung. Bahkan saat tubuhnya melayang di udara. Menuju ke kobaran api. Saat itu dalam sebuah riwayat hadis, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang sanadnya, akan tetapi banyak dibawakan oleh para ulama untuk kita bisa mengambil ibrahnya. Tatkala tubuh beliau melayang di udara, tsumma jaa Jibril, datang Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Alaka ilayya hajah. Apakah engkau membutuhkan bantuan dariku? Tapi apa yang terjadi jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim, beliau menunjukkan totalitas zikirnya kepada Allah. Beliau ingat Allah. Beliau faham benar tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau hanya bergantung kepadanya. Tatkala beliau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong untuk diriku. Ma'asyiral hadirin, a'azzanillahu wa iyyakum. Kondisi yang amat sangat tenang yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketenangan inilah yang seharusnya juga kita jadikan sebagai modal berharga. Agar kita tidak semakin terpuruk saat menghadapi ujian. Dan ketenangan ini hanya bisa kita dapatkan ketika kita benar-benar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan janjinya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan bisa membuat hati kita tenang. Nabi Ibrahim sangat yakin kepada Allah. Beliau ingat Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan ini adalah tingkatan ketenangan, ketentraman tauhid yang tertinggi. Ma'asyiral hadirin a'azzanillahu iyyakum. Hal ini beliau tunjukkan tatkala beliau mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jemaah, apakah masalah yang kita hadapi, sekalipun itu masalah datang terus menerus silih berganti, apakah masalah kita ini sesulit atau sebesar sebagaimana masalah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim? Pasti jawabnya tidak, jemaah. Masalah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim jauh lebih berat dibandingkan masalah yang kita hadapi. Masalah kita standar, jemaah. Nggak lepas dari kehidupan, cakupan kehidupan kita yang hanya sebatas keluarga, lingkungan kerja, keluar sedikit tetangga, dan seterusnya. Berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga kita bisa mengambil pelajaran betapa dahsyatnya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah sesulit apapun, masalah sepelik apapun akan mudah diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jikalau masalah yang sepelik seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Allah mampu memberikan jalan keluar terbaik. Apalagi masalah-masalah kita, jemaah. Begitu pula yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam saat beliau terdesak, dikejar oleh Fir'aun beserta bala tentaranya yang full dengan persenjataannya lengkap. Yang sehingga pada akhirnya Nabi Musa beserta kaum Bani Israel udah gak dapat lagi jalan keluar. Karena di hadapannya terbentang lautan yang tak bertepi. Allahu Akbar. Dan masalah yang dialami oleh Nabi Musa beserta kaumnya ini Allah abadikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61. Falamma tara al-jam'an. Maka ketika dua kelompok ini telah bertemu, telah berhadapan, maka sebagian besar pengikut Nabi Musa berkata, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kita pasti ketangkep, kita pasti dibunuh, kita pasti binasa. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Di saat kebanyakan manusia dengan logikanya dia mengatakan habis, selesai, mustahil bisa selamat. Tapi Nabi Musa menunjukkan keyakinan yang luar biasa. Zikirnya, ingatnya kepada Allah. Bahwasanya Allah mampu mengurai masalah sesulit apapun. Karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu.
Maka beliau berkata, qala kalla, sekali-kali tidak. Kita tidak akan ketangkap. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kenapa begitu yakin bahwasanya beliau tidak akan ketangkap? Karena beliau tahu persis bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sangat faham Allah tidak akan meninggalkan dirinya. Makanya sampai-sampai dia dengan begitu yakin mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya yang membersamai diriku itu adalah Rabbku. Maka pasti dia akan memberikan jalan keluar. Dan ternyata benar. Sebagaimana yang kisahnya sudah kita ketahui bersama. Ma'asyiral hadirin azzanillah wa iyyakum. Satu kisah lagi jemaah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau mengalami ketakutan yang amat sangat luar biasa. Beliau takut bukan untuk memikirkan kondisi dirinya, bukan. Tapi beliau mengkhawatirkan sesuatu menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kondisinya saat itu beliau dikepung oleh Al-Gojo Quraisy yang dalam keadaan pedang terhunus. Tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar telah terkepung. Allahu Akbar. Dan saat itu muncul rasa takut, rasa sedih dalam hati Abu Bakar. Apa yang kemudian membuat Rasulullah SAW bisa menenangkan Abu Bakar As-Siddiq? Tidak lain ketika Rasul berkata, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih. Karena sesungguhnya Allah membersamai kita. Allahu Akbar. Jadi kata kunci segalanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena itulah yang akan membuat dada kita menjadi lapang, hati kita menjadi tenang dan ini yang menjadi modal berharga agar kita bisa menghadapi ujian demi ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم. Pelajaran berikutnya kita bisa juga petik dari apa yang pernah dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Dan para ulama tafsir mengatakan saat itu beliau berada dalam 3 lapis kegelapan paling tidak. Kegelapan di dalam perut ikan. Kegelapan di dasar lautan dan kegelapan ketika tiba waktu malam. Allahu Akbar. Dan dalam kondisi menghadapi masalah yang begitu amat sangat pelik. Yang logika manusia mengatakan tidak ada jalan keluar. Maka kuncinya beliau ingat kepada Allah. Karena disitulah momen di mana Allah akan memberikan pertolongannya. Kita semua tahu bagaimana kemudian Allah abadikan zikir atau doa yang beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mengatakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 87, fanada fil zulumat. Maka Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan atau berdoa kepada Allah, memanggil-manggil Allah, mengingat Allah di dalam lapisan-lapisan kegelapan dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu Akbar. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan, lamma kana Yunus fi batnil hut, ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan yang besar itu, maka dia berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Enggak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku benar-benar telah jatuh pada perbuatan zalim. Pengakuan dosa jemaah. Ini di antara adab saat kita memohon ampun kepada Allah. Maka akui dosa kita. Jangan kita mengatakan emang dosa anak apa? Kok anak dikasih masalah sebegini peliknya? La haula wa la quwata illa billah. Merasa diri tidak berdosa itu adalah sebuah kesalahan jemaah. Seorang nabi, hamba pilihan Allah. Nabi Yunus mengatakan inni kuntu minadh dhalimin.
Allahu Akbar. Dan saat itu, maka doanya, zikirnya naik ke langit. Farafa'at da'watuhu ila sama. Faqalatil malaikah. Tatkala rintihannya sampai ke langit. Maka malaikat berkata, Ya Rabbana, sautun dha'if, ma'ruf, fi makanin gharib. Wahai Rabbku, ini suara yang asing. Tapi kayaknya dikenal nih suara. Dari tempat yang asing, ya Allah. Suara siapa ini? Faqala Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikatnya, Ama ta'rifuna? Kalian gak kenal ya? Itu suara siapa? Maka malaikat menjawab, Qalu ya Rabbana wa man huwa? Kami gak kenal. Walaupun ini suara sering terdengar. Banyak ulama membawakan kisah ini ketika menjabarkan sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah lewat zikir yang kau sampaikan. Di saat kita sedang dalam keadaan lapang, sehingga Allah pasti akan mengenal dirimu di saat kita menghadapi kesulitan. Kisah ini kemudian dibawakan oleh para ulama untuk menunjukkan betapa dahsyatnya zikir kita. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi, sepelik apapun, sesulit apapun, mungkin logika kita mengatakan buntu, selesai hidup anak. Tapi di hadapan Allah, itu bukan hal yang sulit, jemaah. Dan benar, Allah berikan keselamatan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan keistiqomahan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat lapang. Sehingga pada akhirnya, di saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, Allah pun mengingat kita, Allah mengenal kita, dan tentunya Allah akan memberikan jalan keluar terbaik untuk diri kita semua. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma ghafir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي سودان وفي أي مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والله يعلم ما تصنعون